Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini kami akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi budaya positif. Kami kelompok C terdiri dari Ibu Wina Herianti, Ibu I Suryani, dan Ibu Ratna Sinta Sukawati Suwarto. Kali ini kami akan membahas ilustrasi kasus 4. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan orang-orang hebat yang telah membersamai kami dalam proses pendidikan guru penggerak angkatan 7 ini. Yang pertama yaitu Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Nang Cuhendi, SPD, MMPD. Yang kedua adalah Bapak Pengajar Praktik kami, Bapak Ridwan Armansa, MPD. Yang ketiga adalah Bapak Pengajar Praktik kami, Bapak Ceceng Saleh Sujani, SPDI. Sebelum pembahasan pada kasus 4, kami buka presentasi kelompok kami dengan pantun. Membaca cerita fiktif, sedikit ada sensasi, bangun budaya positif dengan berkolaborasi. Cari ilmu di sekolah, jadilah cerdas dan pintar. Awali dengan bismillah agar semangat berkobar. Ilustrasi kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar, sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui. Dan sepanjang siang itu, Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Posisi kontrol yang dilakukan Ibu Suti sebagai kepala sekolah adalah posisi kontrol sebagai manajer. Hal-hal yang telah dilakukan Ibu Suti diantaranya 1. Bertanya tentang permasalahan yang terjadi di antara Anto dan Dino. 2. Memberikan penguatan kepada keduanya. Ketiga, bertanya tentang keyakinan sekolah kepada keduanya. Keempat, menanyakan keinginan dan kebutuhan keduanya. Kelima, memberikan kesempatan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dan keenam, bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Pertanyaan kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Kami kelompok 3
berpendapat Dino dikuatkan dengan penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas anak. Ibu Suti mengubah identitas gagal menjadi sukses. Di sini terlihat dengan Bu Suti bertanya, "Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya?" Dari situ Bu Suti membuat pernyataan bahwa berbuat salah adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang penting. Tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terlihat di sini, Ibu Suti meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif dibandingkan dengan marah-marah. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menghubungkan keyakinan anak dan keyakinan sekolah. Terlihat di sini Bu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan. Lalu, bagaimana cara Anto dikuatkan? Anto dikuatkan dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan memahami kebutuhan dasar anak, kita bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini terlihat dengan Bu Suti balik bertanya dengan Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya, dan Anto pun menjawab untuk memperbaiki bajunya. Bagaimana penerapan restitusi pada kasus 4 ini? Anak diberikan pilihan untuk memperbaiki masalah. Dilihat dari permasalahan tersebut, Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan, yaitu sebagai guru tata busana. Nah, bagaimana hasil restitusinya? Di sini ada 3 hasil restitusi. Yang pertama, Dino bersedia bertanggung jawab dengan belajar menjahit untuk menjahit baju Anto. Yang kedua, Anto kebutuhannya terpenuhi dengan kancing bajunya terpasang kembali. Dan yang ketiga, mereka menjadi akur kembali. Pertanyaan ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut dan jelaskan. Nilai kebajikan yang dituju yaitu menjadikan anak mempunyai akhlak mulia, diantaranya bertanggung jawab atas kesalahannya, saling menghormati dan saling menghargai terhadap temannya. Refleksi untuk kasus 4 ini ada 3 poin. Yang pertama, sebagai manajer, kita harus melibatkan siswa dalam mencari solusi dalam setiap permasalahan. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi yang efektif. Kemudian yang ketiga, dalam membuat keyakinan sekolah harus sesuai dengan nilai kebajikan universal sehingga bisa diterima oleh anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok C telah selesai. Sebelum menyelesaikan presentasi ini, kami mempunyai pantun. Rancamaya banyak duren, belinya di Amang Latif. Kelompok 3 paling keren, kreatif dan inovatif. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.